Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review. Saya Wiki Adrian masih berbincang bersama Bapak Ari Kuncoro, Ekonom Universitas Indonesia. Prof, tadi sempat disampaikan dari sisi mapping APBN sendiri, pemerintah akan lakukan reformasi lah. Beberapa hal penting dalam remapping ataupun mapping lah, karena kemudian ini masih belum terpetakan. Idealnya sudah terbayangkan seperti apa, strategi idealnya sudah Anda tadi berikan input. Tapi kalau dari sisi mekanisme untuk memastikan serapan anggarannya dapat berlangsung cepat dan juga efektif, tidak hanya cepat saja karena sayang uangnya begitu ya. Nah, menurut Anda apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi ini kan harus kerja cepat ya. Sayang sekali bahwa di kita itu ada sejarah ya, misalnya ada kasus Century segala macam. Itu paling tidak itu masih ada membentuk semacam keraguan dari penyelenggara negara ya. Nah, audit biasanya dilakukan dalam bentuk setelah eksekusi dilakukan, post audit. Nah, ini dalam situasi seperti ini karena perlu bergerak, maka tim dari BPK itu masuk dalam gugus tugas melakukan yang disebut sebagai ex ante audit. Jadi dari awal itu sudah dikasih tahu, Pak, ini jangan ke sini, ini jangan ke sini. Kalau pengadaan ini gini, ya. Pak, kalau ini yang ini saya ragu segala macam, ambil di sini. Nah, itu yang akan menyebabkan penyerapan akan meningkat ya. Dan ini pun tentunya harus dilakukan tidak hanya pada tingkat pusat, tapi juga di tingkat pemerintah daerah. Karena kan akhirnya kan garis depannya ada di daerah ya. Jadi saya sudah mulai melihat ya sekarang bahwa sistem check and balance itu mungkin beroperasi pada saat normal. Nah, pada saat tidak extraordinary, pada saat extraordinary seperti sekarang, check and balance dalam bentuk planning, execution, and auditing itu perlu disatukan, dan auditing itu di depan. Ya, di depan. Jadi orang tidak ragu-ragu lagi. Nah, itu akan mempercepat penyerapan. Dan kalau penyerapan, nah tinggal sisi permintaannya yang tadi saya bilang, ekspektasi positif dari kelas menengah, kemudian sisi produksinya UMKM, sisi korporasi dijaga. Jadi secara keseluruhan dia akan menuju ke arah keseimbangan yang mirip dengan sebelum COVID. Nah, itu tugas kita. Jadi kita jangan bermimpi tumbuh 10%, 6%. Yang penting kita kembalikan dulu ke keseimbangan sebelum COVID-19 ini. Baik, ya artinya harus dijagain dari awal begitu ya, auditnya sudah. Betul, dari dikawal, ya, proses dikawal begitu. Baik, ya. Oke. Kalau bicara mengenai sektor-sektor yang memang harus diprioritaskan dalam hal pos-pos anggaran tahun 2021 lah, setidaknya ada 3 sektor yang mungkin menurut Anda perlu diprioritaskan. Apa saja, Prof? Pertama jelas kesehatan ya. Kesehatan itu karena ini adalah masif ya, ada vaksinasi, maka kita bisa menggunakannya ini juga untuk menggerakkan perekonomian. Jadi kalau nanti ya, sekarang memang situasinya darurat ya, jadi ada impor ya. Tapi dengan adanya vaksin merah putih, itu bisa diproduksi dalam negeri, sehingga multiplier-nya itu akan berputar di dalam negeri ya. Belum lagi misalnya alat pelindung diri, APD, kemudian obat, alat kesehatan, kemudian juga obat-obat asli Indonesia ya, seperti jamu segala macam untuk meningkatkan daya saing. Jadi kalau kita lihat ya, kalau sementara ini kan ekspor dari sektor kesehatan ini sangat besar, 95-99%. Ini potensinya besar untuk gerakan perekonomian. Nah, baru setelah itu adalah sektor-sektor yang sifatnya adalah memperbaiki mobilitas ya. Misalnya adalah aturan layout di pabrik-pabrik, kemudian bagaimana mobilitas dari pekerja dari rumah ke sentra-sentra produksi, dan terakhir adalah mobilitas dari orang yang punya uang, yaitu kelas menengah, ke daerah-daerah pariwisata. Ya. Jadi sejak tahun 2003 sebenarnya Indonesia itu didorong oleh yang disebut sebagai ekonomi pariwisata. Ya, UMKM itu hidup ya, bukan karena hanya permintaan dari kota di mana dia berada, tapi juga dari orang-orang yang berkunjung ke kotanya ya. Nah, kita pernah tahu bahwa tahun 2023 itu kita juga mengalami masalah bagaimana menggerakkan perekonomian, maka disebut ada perekonomian hari kejepit ya. Hari kejepit, di mana hari kejepit itu jadi libur ya. Tapi sekarang tentunya dengan adanya resiko penularan, nah kita juga harus berhati-hati ya. Jadi yang penting itu jangan hanya travel saja, tapi
keinginan untuk membeli barang-barang tahan lama. Ini yang belum kelihatan ya, kalau kita lihat data-data ekspektasi konsumen itu belum kelihatan. Mereka sudah mulai travel, tapi jarak dekat ya, Jakarta Puncak, yang dari Surabaya ke Malang, yang Malang ke Trenggalek, yang Bandung ke arah Sumedang ya. Baru seperti itu ya. Nah, ini harus dikembalikan ke arah yang lebih optimis. Baik, ya Prof, pemerintah juga akan melakukan reformasi struktural dengan terus memperbaiki iklim investasi dan memperkuat daya saing. Bicara mengenai bagaimana kita menciptakan sebuah iklim investasi yang ideal, PR besarnya apa, Prof? Jadi permasalahan pertama itu adalah regulasi yang berbelit-belit, ya. Yang kedua adalah kepastian mengenai pengadaan tanah, ya. Jadi ini sebenarnya yang coba diselesaikan dengan undang-undang sapu jagat itu, ya. Omnibus Law. Sebenarnya ini juga lebih berkaitan dengan UMKM, karena UMKM itu banyak yang sektor perdagangan, tapi bukan manufaktur. Makanya sektor UMKM kita itu juga boros impor, ya, karena mereka memperdagangkan barang-barang impor, ya. Nah, jadi kalau mereka mau beralih, ya, misalnya Juragan Tahu ingin menjadi punya pabrik tahu, itu perizinannya juga tidak mudah, ya. Nah, ini yang ingin dibenahi regulasinya. Nah, nanti dengan regulasi itu tentunya akan tercipta kesempatan kerja. Yang kedua adalah perubahan rantai pasokan akibat adanya perselisihan antara Amerika Serikat dan Cina. Ya. Jadi pabrik-pabrik itu berlomba-lomba berlokasi mencari lokasi lain. Nah, sekarang yang dapat keuntungan itu Vietnam. Tapi kan tidak bisa semua pabrik itu taruh di Vietnam. Jadi ada ajas namanya portofolio, jangan naruh semua telur dalam satu keranjang kan. Nah, Indonesia kalau untuk masuk radar, maka dia harus melakukan deklarasi. Nah, ini sebenarnya semacam deklarasi juga bahwa kita sudah siap melakukan pekerjaan rumah dan silahkan berinvestasi di kita, ya. Silahkan membuat linkage dengan industri dalam negeri, UMKM. Nah, jadi bedanya dengan yang lalu-lalu kalau investasi itu semata-mata hanya investasi perusahaan besar, ini mencoba membuat adanya keterkaitan dari industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Nah, ini yang kita harapkan supaya daya ungkit nanti pada saat pemulihan akan menjadi semakin besar. Baik, Prof, ada sebetulnya hikmah lah ya yang didapatkan oleh Indonesia ketika perang dagang itu terjadi pada saat kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat. Perang dagang terjadi di sana, banyak kemudian negara-negara yang berniat untuk merealokasikan pabriknya ke Indonesia. Jika kemudian presidennya sudah berganti, kemudian trade war juga akan selesai, dan sejauh mana kemudian Indonesia dapat masih memperpanjang dalam tanda kutip hikmah ini untuk bisa menjadi sebuah destinasi realokasi pabrik-pabrik yang asalnya kemudian dari PMA ataupun penanaman modal asing? Ya, pertama adalah seandainya trade war itu tidak sesengit yang lalu ya. Nah, salah satu keuntungan dari perusahaan PMA yang berlokasi di sini adalah Indonesia itu punya pasar domestik. Sehingga PMA itu sebenarnya bisa menggunakan pasar domestik sebagai penyangga buffer kalau dia mau orientasi ekspor ya. Contoh ya, saya terpaksa gunakan satu merek, misalnya kita mengekspor Avanza, Innova, Fortuner, ya. Dan ini terjadi karena apa? Karena yang namanya ya Toyota Kijang itu bisa melakukan research and development karena pasarnya ada di Indonesia, ya. Jadi menjadi mobil sejuta umat lah gitu ya. Jadi itu yang agak lain dari yang lain-lain, misalnya Thailand, dia pasar domestiknya lebih tipis. Ya, jadi berlokasi di Indonesia itu menguntungkan, ekspor bisa, dalam negeri bisa, research and development bisa. Nah, tetapi yang kedua ini, perang dagang mungkin akan berjalan terus, tapi dalam versi operasi senyap. Karena memang ya kalau dilihat ini sebenarnya trennya sudah berjalan sejak Presiden Obama. Ya, jadi surplus neraca dagang dan neraca pembayaran itu dilihat sebagai tidak adil oleh Amerika Serikat. Makanya pada waktu Donald Trump dia ada 16 negara yang masuk daftar awas ya, watch list. Tapi sebenarnya prosesnya sudah lama. Ya. Nah, dulu itu Amerika Serikat menggunakan Cina sebagai penyeimbang dari Uni Soviet. Ya. Nah, itu adalah taktik Amerika. Bagaimana caranya membuat Cina menjadi dalam kubu Amerika Serikat adalah membuat Cina menjadi lebih kaya. Baik. Ya. Nah, tapi kemudian permasalahannya ketika lebih kaya, loh kok
mau menyaingi kita gitu loh, ya kan? Nah, jadi terjadi perubahan aliansi, ya. Baik. Jadi perang dagangnya saya rasa tidak akan berhenti, hanya saja tidak serius rendah waktu zamannya Donald Trump, ya. Artinya secara hikmah dari perang dagang operasi senyap ini masih bisa dinikmati oleh Indonesia. Masih bisa, Secara ya. indikator-indikator idealnya Indonesia menjadi sebuah tempat untuk berinvestasi kita Betul. miliki seperti pasar domestik yang menarik dan lain sebagainya. Baik, Ya. Prof, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda saya akan kembali.